siap ditaruh bawah. Temen di? Oh nggih. Ditaruh bawah. Biar mana? Gimana kan digabung-gabungnya ngoten. Pakai tas. Untuk komandan kelompok segera menyiapkan pasukannya sendiri-sendiri, dirapikan, berjaga. Komandan kelompok segera menyiapkan pasukannya. Tulisannya nih. Seragam penjenengan ini Latihan ya langsung malam. Tanggal 22 Oktober 2020 dimulai. Persiapan pasukan
Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara.
Selesai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air, satu tanah air Indonesia, berideologi negara, satu ideologi Pancasila, berkonstitusi satu Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan, satu kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga
membela tanah air bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Perkenankan saya membacakan sambutan Bapak Bupati pada upacara peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2020 di halaman MTSN Ingkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Forbincang, yang terhormat Bapak Sekcam, yang terhormat pimpinan organisasi Islam, para yai, alim ulama, dan seluruh peserta upacara yang sungguh dirahmati Allah. Mengawali sambutan saya pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga rahmat, karunia, dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita senantiasa mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Presiden Jokowi melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 sebagai Hari Santri. Penetapan tanggal 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sejak Hari Santri ditetapkan pada tahun 2015, kita selalu menyelenggarakan peringatan setiap tahunnya dengan tema yang berbeda. Pada peringatan Hari Santri tahun 2020 ini mengusung tema Santri Sehat, Indonesia Kuat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kondisi saat ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, tidak terkecuali di negara kita dan wilayah kita yang tercinta ini. Untuk itu tentunya diharapkan kepada para santri untuk selalu mematuhi anjuran-anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mencegah penularan COVID-19. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, pesantren merupakan tempat penyemai ajaran Islam, rahmatan lil alamin,
Islam yang ramah dan moderat dalam beragama. Sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat yang plural dan multikultural. Dengan demikian, keseragaman dapat disikapi dengan bijak, serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Saudara sekalian yang berbahagia, terdapat beberapa alasan pesantren mengapa layak dijadikan sebagai tempat dalam upaya perdamaian dan tegaknya NKRI. Pertama, kesadaran harmoni beragama dan berbangsa, perlawanan kultural di masa penjajahan, perebutan kemerdekaan, pembentukan dasar negara, tercetusnya resolusi jihad 1945, hingga melawan pemberontakan PKI. Misalnya, tidak lepas dari peran kalangan pesantren. Sampai hari ini pun, komitmen santri sebagai generasi pecinta tanah air tidak kunjung pudar, sebab mereka masih berpegang teguh pada kaidah hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Kedua, metode mengaji dan mengkaji, selain mendapatkan bimbingan, tauladan serta transfer ilmu langsung dari kiai, di pesantren diterapkan juga keterbukaan kajian yang bersumber dari berbagai kitab, bahkan sampai kajian lintas mazhab. Tak kala muncul masalah hukum, para santri menggunakan metode hasil masail untuk mencari kekuatan hukum dengan cara meneliti, mendiskusikan secara ilmiah sebelum menjadi keputusan hukum. Melalui ini, para santri dididik untuk belajar, menerima perbedaan, namun tetap bersandar pada sumber hukum yang otentik. Ketiga, para santri biasa diajarkan dengan hikmat pengabdian. Ini merupakan ruh dan prinsip loyalitas santri yang dibingkai dalam paradigma etika agama dan realitas kebutuhan sosial. Keempat, pendidikan kemandirian, kerjasama, dan saling membantu di kalangan santri. Lantaran jauh dari keluarga, santri terbiasa hidup mandiri, memupuk solidaritas dan kerjasama sesama para pejuang ilmu. Kelima, gerakan komunitas seperti kesenian dan sastra tumbuh subur di pesantren. Seni dan sastra sangat berpengaruh pada perilaku seseorang, sebab dapat mengekspresikan perilaku yang mengedepankan pesan-pesan keindahan, harmoni, dan kedamaian. Selain hal tersebut di atas, penanaman spiritual tidak hanya soal hukum Islam, fikih yang didalami. Banyak pesantren yang melatih para santrinya untuk tahqiyatul nafs, yaitu proses pembersihan hati. Ini biasanya dilakukan melalui amalan zikir dan puasa, sehingga akan melahirkan pikiran dan tindakan yang bersih dan benar. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat Hari Santri 2020. Santri sehat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganjuk 22 Oktober 2020, Bupati Nganjuk Haji Novi Rahman Hidayat ditandatangani. Al
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة راهية مرحية راضية مرضية آمنة مطمئنة التي تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا لا يخفى عليه. Ya Allah, Zat yang menguasai arsy dan lauhul mahfuz, di pagi yang indah dan penuh berkah, di bawah langitmu yang teduh dan mentarimu yang cerah, kami semua hadir di sini bersama seluruh santri, pelajar, guru-guru, para kiai dan ulama panutan kami, serta segenap elemen bangsa di berbagai penjuru negeri. Perkenankan kami menunduk seraya menengadah dan berdoa di hadapan-Mu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada pahlawan-pahlawan kami, kepada para penggagas dan pejuang resolusi jihad yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan negara. Mereka yang berkorban demi Ibu Pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Peluk erat dan dekamlah mereka dalam lautan rahmat dan ampunan-Mu yang tiada bertepi. Ya Allah, ya Tuhan, yang Maha memberi petunjuk, bimbing kami sebagai generasi penerus bangsa agar dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-baiknya. Segarkan ingatan kami agar kami sanggup menghargai ribuan nyawa yang telah melayang di medan juang demi cita-cita membela martabat dan kedaulatan. Ringankan langkah kami agar kami berjihad mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluhuran moral, kemuliaan pengetahuan, keadilan hukum, dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri. Ya Allah, sumber segala kekuatan dan kebijaksanaan, anugerahkan kepada kami kekuatan agar kami dapat mengubah apa yang dapat kami ubah. Anugerahkan kami kesabaran agar kami dapat menerima apa yang tidak mungkin kami sanggup mengubahnya. Tetapi anugerahkan pula kepada kami kebijaksanaan agar kami dapat membedakan mana yang bisa kami ubah dan mana yang tidak. Ya Allah, Tuhan tempat kami berlindung dan mengadu. Hari ini 22 Oktober adalah peringatan Hari Santri Nasional di negeri kami untuk mengenang kiprah dan perjuangan para ulama dan kaum santri dalam berjuang mempertahankan eksistensi negeri ini. Oleh karenanya ya Allah, kami semua yang berkumpul di sini sungguh-sungguh mengetuk pintu rahmat-Mu, seraya mengharap cinta-Mu dengan sepenuh rindu. Maka cintailah kami dan mereka semua dalam kehangatan kasih sayang dan ampunan-Mu. Ya Rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.
Pasukan diistirahatkan. Pasukan jangan bongkar dulu. Peserta tidak boleh meninggalkan lapangan masa upacara. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. La haula illa billah. Nahdlatul Ulama Pakar Desa PA Celengkong mengucapkan selamat atas tersemat santri dan santriwatinya di bidang bela diri menjadi pribadi yang lebih baik, siap untuk membela NKRI dan NU. Tepuk tangan untuk MBC Celengkong. Namun ya Allah Gusti nyuwun pangapura sekadaipun dosa kawula lan dosanipun tiyang sepakula ugi dosane umat Islam sedaya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, Rabbal alamin. Gerak. Siapkan. Salam Pakar Desa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selesai. Jauh depan. Tepuk tangan untuk pemirsa PAT Celengkong. Formasi 1. Kembali ke barisan kosong. Monggo untuk yang bertugas.
Monggo untuk yang bertugas. Coba taruh tangan. Allah Muhammad. Tepuk tangan untuk pemirsa PAC Lengkong. Monggo kembali ke formasi masing-masing. Baik, untuk formasi 3 maju ke depan. Untuk formasi 3 perlu diketahui bahwasanya di atraksi yang ketiga ini sama sekali tidak ada yang namanya trik, tidak ada yang namanya magic. Semua murni ilmu hikmah yang kita jalankan sesuai pertama kali dari Rasulullah Muhammad SAW, kemudian turun kepada Sayyidina, kemudian turun kepada Wali Songo dan diajarkan kepada generasi penerus. Tidak ada yang namanya magic ataupun semacam settingan. Bisa dibuktikan dari siapapun tamu undangan yang memang nanti kita buktikan. Tepuk tangan meriah buat PAC Lengkong. Allahu Akbar. Dengan penampilan dari kami Bapak Mustafa PAC Lengkong, akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan saya ausikum wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat masing-masing.